Ya, kali ini kita buat gorengan ringan kentang ya. Kentangnya sebelum digoreng kita kukus ya. Kalau saya suka mengukus lalu masukkan plastik supaya nggak banyak. Jadi kadar airnya nggak masuk. Ini kentangnya kalau dibelah yang bagus kuning ya. Kentangnya kuning bagus banget. Nah, kita kupas dulu kulitnya. Kalau nggak keberatan ya nggak usah dikupas ya. Biasanya kalau saya nggak apa-apa, nggak masalah karena katanya kulitnya ini juga bermanfaat ya. Tapi mungkin ada yang nggak biasa dikupas, jadi saya kupas ya. Bersihin dulu, kita tarik ini biasa kayak miling ketela pohon ya. Saya lebih suka waktu matang dikupas, soalnya biar nggak ini ya, nggak buang banyak kulitnya, lebih bersih juga, higienis ya. Biasanya kalau saya kentangnya saya cuci dulu pakai sabun, direndam air supaya pasirnya bersih. Baru setelah itu saya bilas, dan kalau air sabunnya udah habis, saya bilas dengan air kaporit ya. Nah, supaya apa? Supaya kumannya mati dan tahan lebih lama. Cara penyimpanannya, masukin di kantong ini ya. Kantong apa namanya? Kantong kertas. Harus kertas. Kertas ini menyerap air ya. Jadi kalau lingkungan kita lembab, dia aman, nggak akan menjamur. Ini pengalaman saya ya. Jangan disimpan di tempat terlalu lembab. Sayur apapun meskipun sudah dicuci akan membusuk ya. Jadi perlu yang namanya kantong kertas. Saya juga bawang putih saya gituin juga ya. Jadi saya bawang putih dengan kasus kondisi saat ini, saya selalu beli langsung 1 kilo. Lalu saya cuci ya dengan sabun ya, Sunlight gitu ya. Soalnya sabun cuci piring. Lalu saya bilas sampai airnya habis, lalu saya belah-belah juga bawang putihnya. Lalu saya keringkan di atas baki gitu ya, nampan. Bawahnya saya kasih kertas supaya airnya turun, diangin-anginkan sampai dia kering betul. Saya masukkan di kantong kertas ya. Kalau Anda nggak punya, bisa dari kertas-kertas bekas dibuat. Kalau saya pakai amplop surat yang udah nggak kepake ya, saya buat simpan supaya lebih awet, bagus banget. Jadi nggak akan, kualitasnya tetap bagus, nggak berubah, nggak berjamur dan bersih. Kan kita sekarang takut virus, terutama virus corona. Jadi itu jauh lebih bersih ya. Untuk menyingkat waktu, kalau saya nggak masalah makan sama ini kulitnya ya. Kalau Anda merasa nggak nyaman, silakan dikupas semua sampai bersih. Kalau saya nggak masalah. Lalu kita potong dadu ya, agak kotak. Kita potong dulu supaya matangnya enak crunchy ya. Nah, ini nggak banyak karena kentangnya meskipun saya kukus dulu supaya ini nggak lama, jadi penggorengannya nggak lama. Itu airnya nggak masuk, jadi nggak banyak nih, bersih, kering ya, kering. Nanti saya juga ajarin cara menggoreng tempe yang benar di video selanjutnya. Ikutin terus, jangan lupa subscribe ya. Ini nah, kita potong ya sesuai ukuran, agak lengket. Nah, juga ini saya keluarkan dari plastik, udah bersih ya, jadi saya nggak takut makan dengan kulitnya. Saya bungkus plastik waktu mengukusnya supaya nggak masuk airnya, karena hasilnya lebih kesat nih ya. Ada baiknya juga dikukus dulu supaya ini kita gorengnya nggak lama dan yakin tengahnya pasti matang ya. Kalau saya nggak masalah dengan kulitnya, justru menurut saya lebih indah ya. Tapi nggak masalah kalau bapak ibu sekalian, saudara sekalian mau kok nggak bagus rasanya, aneh, nggak apa-apa di kulit ya. Kalau saya dulu kebiasaan di luar negeri waktu sekolah,
jadi nggak masalah kalau ada kulitnya. Biar ini lebih bersih, kalau kita cuci dulu kentangnya dengan sabun ya, kita gosok, rendam air, terus kita bilas dengan kapur supaya kumannya mati, jadi aman. Nah, setelah kita kupas, kita singkirkan dulu ya, taruh di ini, di piring. Banyak kok, ini cukup 2 kentang ya, udah kenyang nggak menurut saya, untuk makan menemani TV, untuk anak-anak yang masih kecil aman, karena kita buat sendiri tapi simple. Ngukusnya kalau keberatan ya, pada waktu kita masak nanak nasi dengan rice cooker, kan biasanya ada pengukusnya tuh, langsung kentangnya masukin, tapi jangan lupa masukin plastik dulu supaya nasinya nggak hitam ya. Satu, kedua kentangnya lebih keset ya. Nah, kita ambil 1 telur ya, nanti kalau lebih nggak apa-apa, kita pakai untuk lainnya, untuk masak-masakan lainnya, atau mau di dadar boleh ya. Kita kasih garam dikit, gulanya telurnya ya, kita kasih dikit garam biar agak gurih. Kalau punya kaldu bubuk nggak apa-apa, kasih dikit aja pada waktu mencampur telur ya, jadi terasa ada airnya. Beli kaldu bubuk yang aman ya, bisa dibaca dulu. Saya nggak mau ngomongin karena saya nggak ada pesan sponsor ya. Kasih dikit supaya lebih gurih, seperti dikit aja ya, sejumput. Baru kita aduk, enak banget ya. Aroma ayamnya udah keluar. Kita aduk ya. Lalu kita celupkan rendang ini ke sini, celupkan ya. Jadi jangan ditaruh di piringnya kentang. Nah, lalu kita tiriskan ya, kita ambil. Jadi nggak semua telurnya ikut, jadi telurnya cuma untuk ngelapisin doang ya. Nah, bagus kan? Nah, oke, udah tercampur, kena semua sisinya. Kita pindahkan lagi ke piringnya. Tujuannya nanti bentar lagi kita mau kasih tepung ya. Nah, jadi nggak semua telurnya ikut ya. Telurnya ini nanti untuk melindungi kentangnya, sekalian untuk lekatin tepungnya supaya nanti kriuk banget, enak ya. Ya, ini tepat. Jadi saya kalau cemilan dengan kondisi begini, saya jarang sekali delivery, lebih di rumah, daripada juga nggak enak nerima keluar pagar, nerima kiriman ya, karena saya di apartemen, jadi nggak leluasa. Nah, ya, terus biasanya saya sukanya pakai ini tepung beras ya. Kenapa kok tepung beras? Lebih kriuk kayak gitu ya. Nah, oke. Ya. Lalu kita aduk dengan tangan. Nah, begini. Sampai semua rasanya benar-benar tercampur. Kalau tepung beras ini nanti lebih crunchy ya, teman-teman. Jadi bisa kriuk-kriuk lebih enak. Ya. Kita tadi udah bumbuin di telurnya, jadi ini pasti sedap sekali ya. Itu rahasianya. Oke, kita sekarang siapkan alat masaknya seperti yang saya bilang. Saya pakai electricity ya, alat elektrik, karena saya di apartemen jadi aman, nggak akan terjadi kebakaran. Nah, kita mulai siap pasang. Nggak ada pesan sponsor, saya memang beli ini enak banget ya, ini yang memotivasi saya masak. Oke. Lalu seperti biasa, nggak ada pesan sponsor, minyaknya saya tuang dari ini ya, mantap.
Usahakan kalau minyak ya pakai 2 kali, udah harus ganti buangnya supaya ini enggak buat batuk. Jangan sampai kalau kondisi gini kita batuk ya. Biasa saya ini nggak lepas dari bawang putih, tapi bawang putihnya karena nggak semua suka, saya potongnya, saya keprak. Saya dikeprak, katanya ini lebih aromanya lebih keluar. Terus saya punya lesungnya zaman kuno, maksudnya untuk buat mochi ya. Supaya ada aroma bawang. Besar-besar ya kalau untuk ini, karena kan kita bukan buat bawang goreng, supaya nggak terlalu cepat kering, nggak cepat gosong. Oke, kita tunggu sampai wangi. Nah, aroma wangi ya, kita cemplungkan ya goreng untuk kentang kita. Nah, bagus sekali kan. Nah, sip. Satu-satu ya, biar nggak ngumpal. Nah, cukup 1 kali goreng selesai. Kita tunggu sampai kering ya. Enak kan, simpel. Nah, bisa buat cemilan tapi sehat. Kita nggak usah yakin dengan minyak kita sendiri, bersih, nggak kena debu ya, nggak terlalu repot juga, bisa ditinggal-tinggal nyambi ya kalau mau buat apa yang lainnya. Oke, kita tutup, biarin. Ups, tutupnya di belakang. Nah,
Nah, bagaimana? Bagus kan? Nah, cakep. Cakep banget ya. Kalau usah microwave. Nah, goreng, tutup. Tutup ini gunanya ya, supaya ini ya, saya ambil satu tutupnya. Lebih kering ya, lebih cepat kering, lebih panas. Ini saya pakai api kecil karena asapnya nggak kemana-mana kalau ditutup. Baunya nggak kemana-mana. Ingat, aroma bawangnya udah keluar. Saya nggak sarankan langsung garlicnya dicampur, kadang nggak ada garlic yang pedes banget. Ini aku dapat yang pedes banget ya, jadi takutnya aromanya jadi pahit dan kuat banget. Ingat, bawang putih memberikan aroma yang tidak baiknya itu pahit ya. Jadi kalau contohnya buat kentang bergedel apa, jangan pakai bawang putih terlalu banyak, lebih baik bawang merah atau bawang bombay sehingga lebih manis, karena sifat kentang sendiri sudah bitter ya, agak-agak pahit. Bagus bukan? Kita aduk banget. Gak lama karena ini kita pakai elektrik ya, kompor elektrik. Mungkin kalau bapak ibu saudara-saudara sekalian pakai kompor gas ini lebih cepat. Kita nggak apa-apa, saya suka yang dalamnya kering, jadi apinya memang listriknya saya pakai kecil. Karena ini ada 2 pilihan listrik ya. Saya geser yang tengah tuh yang paling panas. Asik bukan? Simple. Jadi kalau yang lagi tinggal di apartemen malas beli perawatan kompor, ini aja satu. Multifungsi ini baru sekarang ini saya tahu bisa untuk goreng ya. Ini saya males banget juga sih, meskipun banyak resep. Ini enak banget untuk nanti kita sama nonton TV malam-malam. Sekitar, nah, kita tunggu, biarin sampai agak kering. Ini baru saya keraskan. Kita siapkan ini ya, tempat bawahnya kita kasih kertas supaya nanti minyaknya langsung nyerap. Lalu kita taburin bumbu yang kita suka ya, boleh merica, boleh garam kalau memang suka asin. Kita kocok jadi minyaknya jatuh. Ini yang saya sambil menunggu saya lanjutkan, ini bawang putih saya kalau mau lihat ya. Nah, ini ada bekas saudara-saudara, semua bawang putih ya. Nanti kalau saya beli lagi, saya tunjukin cara saya gimana. Nih, kering banget, disimpan di sini bagus. Padahal udah saya cuci loh ini. Kering kan? Bawang putih. Bagus banget, ininya rame. Karena aku simpan di ini kantung kertas, bagus banget. Kentang aku juga ini udah lama, ini bagus semua, gak ada yang jamur, kering. Ingat, kertas, jadi kertas tuh udah menyerap lembabnya sehingga nggak mungkin berjamur, ya. Nah, itu bukan, bagus, ya, bagus sekali. Tunggu bentar lagi udah. Ingat, waktu ngukusnya dikasih plastik biar airnya nggak masuk, jadi kentangnya tetap kesat kering seperti kentang mentah. Ini gorengnya bagus, nggak meletup-letup. Bagus banget. Ya. Tunggu agak kuning. Ini oke. Terlalu putih. Bentar lagi udah. Sambil kita nunggu ini kita bisa rapi-rapi kan dapur kita ya. Jadi saya itu suka rapi, kita rapikan, kembalikan semua ke tempatnya semula. Karena cucian saya beda tempatnya, jadi saya nggak bisa cuci-cuciin Anda semua. Kita bersihkan bekas-bekas kita supaya rapi. Nah, sambil menunggu, jadi sabar ya, kalau memasak itu dinikmatin, sabar. Toh untuk kita.
rapi-rapikan, atau biasanya saya kupas-kupas yang untuk besok untuk masak selanjutnya ya. Jadi saya nggak merasa tertekan, habis waktunya, nggak. Saya kumpulin yang kotor, saya cuci satu-satu gitu ya. Jadi nggak perlu panik kalau masak, memang dinikmati saja. Kalau nggak gitu jangan masak ya aja. Memang wasting time, tapi kita bisa, kalau udah biasa kita malah bisa memproduksi banyak masakan kita dengan gembira. Karena apa? Kita nggak wasting time karena kita tahu lakukan ini, lakukan itu ya. Buang sampahnya, terus ini yang lain. Rencanakan masakan selanjutnya. Jadi selama nunggu kita bisa ngerjain yang lain. Dan ini kan elektrik, jadi saya sukanya itu elektrik, nggak bahaya kan, nggak akan nanti terbakar. Jadi bisa saya tinggal. Atau ini ada controller untuk ininya. Cantik sudah agak kering ya. Kalau tambah hilang bentuknya nanti tambah kering. Nah, bagus kan kulitnya. Kalau kulitnya nggak kebuang, bagus kan kelihatannya. Ada bagus banget. Bagus banget. Nih, udah mulai kuning kan? Cakep banget. Sabar ya, sabar. Kita hanya perlu kesabaran kalau memasak sendiri, jangan stres. Harus rutin ya. Satu, kalau rutin bumbu nggak terbuang, apalagi kita kalau lagi acara di rumah kan gini. Jadi bumbu biar kepakai semua, nggak ada yang kebuang. Semua terencana dengan baik. Mamanya sambil nunggu ini potong-potong yang lain untuk masak selanjutnya. Jadi lama-lama masak itu semakin cepat, jangan bosan. Nah, yang agak kuning kita minggirkan karena apinya, kalau yang ini itu apinya di tengah yang besar. Panasnya yang tengah yang besar. Jadi aku bawa yang kurang kering, aku bawa ke tengah. Agak kering aku minggirkan. Nah, di tepian ini. Karena aku tahu posisinya mungkin elemennya di tengah. Jadi yang tengah aku biarin. Yang udah kuning aku minggirkan. Nah, aku pinggirin. Nah, bagus kan? Bagus banget. Bisa untuk acara sambil nonton. Biasanya aku suka nonton Korea gitu. Daripada ngemil, beli instan juga nggak bagus. Delivery masih kena ongkos delivery ya. Males juga, mau turun, keluar. Kalau di ruangan gitu ininya, udah istirahat total, nggak ganti baju lagi. Kalau keluar kan kita harus ganti baju, make up kalau perempuan ya. Ribet, udah cuma aja menikmati. Kadang badan ini harus dipelihara supaya sehat ya guys. Nah, kelihatan kan, kita tutup sebentar lagi aja ya udah bagus. Sebentar kita tinggal sebentar. Nah, sambil nunggu yang lain, biasanya aku tata-tata lagi. Plastiknya aku kumpulin ya, sampah plastik aku kumpulin. Terus bisa juga ditinggal untuk ngerjain yang lainnya ya. Punya kerjaan kantor kerjain, menunggu ini kan nggak bahaya, nggak ditinggal nggak apa-apa. Lap-lap juga bisa. Gitu. Jadi nggak wasting time. Lama-lama Anda akan menyukai ya. Menyukai memasak. Nah, kita lihat lagi kan kuning. Ya bagus. Yang benar-benar kuning kita bisa angkat ya. Bagus kan? Ya nggak gosong. Bagus banget. Perfect. Ya. Bagus banget. Nih. Bagus kan kulitnya? Kelihatan banget. Tuh. Yang merah-merah kita angkat. Enak banget ini. Ini resep juga bisa Anda pakai kalau seandainya Anda nemu yang singkong beku ya. Pakai aja resepku. Pasti oke. Nggak terlalu asin, rasa aslinya masih ada. Tapi sedap ya. Nah, kuning-kuning kita angkat. Nah. Ingat diputar karena yang panas di tengahnya. Yang putihnya biarin aja dulu. Nah, ini yang kuning ini kita angkat. Dan nggak gosong karena nggak rata ya potongan saya. Maklum, bukan tukang masak, bukan chef, hanya ingin berbagi. Siapa tahu Anda stok dengan
kondisi nggak tahu mau ngapain, mungkin ini bisa memberi Anda inspirasi. Terima kasih, kalau memang berguna tolong di subscribe, ikuti terus ya tips-tips saya. Gimana sih kalau di apartemen terus kita hanya ruangan terbatas, masak tidak bau, masakan apa aja, itu di channel saya, ikutin aja. Saya bukan seorang koki, tapi saya berusaha ya, karena mana-mana badan ini tanggung jawab kita nggak tahu sampai kapan wabahnya ini kan lalu. Nah itu kan yang merah-merah kita angkat nih, jadi deh cakep. Nah yang putih kita geser lagi tengah ya, ya sabar ya. Kita angkat, nah, ini udah kriuk pasti, bagus banget ya, bagus. Nah ini kita geser ke tengah yang merah, yang kurang merah, yang masih putih pucat. Nah cakep banget, sangat enak, enak banget ya. Nah ini kita angkat ini ya, sabar, memang harus sabar. Ini saya nggak ada editing, waktu sesuai apa adanya, kecuali dalam hal mengukus kentang. Jadi Anda bisa rasakan kalau malah terlalu lama, ya udah nggak perlu dilakuin. Gak ada editing ya, saya mau apa adanya karena hanya untuk berbagi. Tolong subscribe supaya bisa memotivasi saya untuk terus berbagi ya. Nah bagus bukan? Nah kita geser ke tengah, semakin sedikit jumlah kentang yang di wajan, makin kering. Nah ini kuning, kita angkat. Ini kuning bukan? Kuning diangkat. Ini juga bagus banget. Ingat, kalau bisa minyaknya sekali pakai buang ya, jangan lebih dari 2 kali kalau mau menghemat. Nggak bagus terhadap lever kita ya. Bagus banget. Semakin sedikit kentang saya yang di dalam penggorengan ya, minyaknya juga nggak terlalu banyak kan, akhirnya pakai semua. Nah geser tengah terus, geser yang putih-putih supaya dapat panasnya dan menjadi merah ya. Kering sip. Nah hampir habis, kita geser tengah terus. Nah saudara-saudara lihat nih, bagus banget. Ini kering kan, kering, lama-lama semakin nggak ada habis ya. Nah bawa ke tengah. Nah ini kan mulai kelihatan. Nah ini makin kering tengah ya. Ini yang putih taruh tengah yang paling panas. Ini kurang kuning. Kita tutup aja bentar ya, pasti sebentar lagi udah terakhir. Nah ini guys yang sudah saya unbox ya, bagus banget. Nah langsung kasih kertas bawahnya, minyaknya turun diserap kertas. Nanti kita juga gampang untuk ini pemberian bumbu sesuai selera ya. Mau pedas kasih bubuk cabai kering. Kita banyak dijualan di Sangayan ya. Nah kering guys, kita taruh tengah. Nah kita matikan, biasanya aku cuma suka tarik coloknya. Banget pelan-pelan, karena biarkan yang lain di tengah karena masih panas ya, masih jalan elemennya pemanasnya. Nah, aku angkat pelan-pelan, nanti dia dingin tengahnya, baru nggak bisa kepake. Panasnya benar-benar kita gunakan maksimal. Sip. Nah nih bagus kan? Selesai sudah.
Kita tinggal memberikan bumbu sesuai selera. Ingat kalau ditaruh di dalam telur, kaldu dan garamnya menempel banget ya. Jadi kalau Anda merasa takut kurang asin, taburin lagi setelah masak. Nah, sip, kering kan? Nah, kering, beneran bagus. Nih, merah, kuning banget, cantik. Nah, bawang putihnya aku angkat karena ada yang suka makan bawang putih. Nih, bagus kan? Beautiful. Bagus banget. Akhirnya selesai. Ya. Ini juga panasnya udah turun, lihat nih. Ya udah mulai nggak bekerja. Nah, berarti kita efisien. Sip. Ya, sip. Bisa buat nemenin nonton film Korea kita. Kalau yang hobi nonton film, kalau hobi kerja, menemani kerja kita selanjutnya. Sip. Minyaknya udah nggak usah kepake, udah kotor ya. Kita buang aja, diikhlaskan. Sip. Nih, bagus kan? Kita tinggal, oke, masukin bumbunya, garam secukupnya, jangan banyak-banyak ya, pelan-pelan aja. Takut kebanyakan asin pula. Terus yang mau merica boleh tabur merica. Kalau saya nggak terlalu berani, dikit aja untuk menghilang bau-bau. Nah, udah selesai. Kalau yang suka cabai, tambahkan bumbu cabai. Kita kocok-kocok. Aromanya oke. Enak banget. Sorry, bersih. Dapurku selalu aku bersihkan. Gitu kan? Wangi. Begini. Minyaknya jatuh semua. Nah, jadi nggak. Jadi harus taruh di atas kertas langsung minyaknya supaya turun. Nggak sampai pada waktu dingin minyaknya saya terserap kembali dan nanti kentangnya jadi banyak. Oke? Selamat mencoba. Saya siap menikmati setelah dingin. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.